Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Putra Zender. Apa kabar kalian semua rekan-rekan di sana, terutama rekan-rekan driver online atau teman-teman yang baru ingin bergabung untuk menjadi mitra driver online. Ya, semoga kalian semua baik-baik saja dan semoga tetap semangat selalu. Gue ingin sharing, ingin bercerita, dan mungkin nanti jika ada saran, komentar atau kritik atau apapun itu, silahkan komentar di bawah. Oke, baik. Hal pertama yang akan gue bahas di sini yaitu pertama tentang kenaikan harga BBM. Untuk poin yang kedua yaitu tentang adanya kenaikan tarif atau argo di Gojek. Dan selanjutnya, apakah setelah ada kenaikan bahan bakar dan adanya kenaikan argo, apakah kita masih worth it untuk menjalankan aplikasi ini? Apakah masih ada untungnya atau malah buntung? Oke, baik, sama-sama kita bahas. Oke, hal yang pertama tentang kenaikan harga BBM, yang dimana harga BBM ini udah diketok palu oleh pemerintah. Yang belum lama ini pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM yaitu Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Selanjutnya untuk Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Ya, keputusan ini tidak mudah. Yang pastinya kita juga harus mengerti, harus berpikir secara legowo, secara bijaksana, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM. Yang pastinya itu semua untuk kebaikan negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Jadi kayaknya kalau gue cuman sekedar bahas memandang dari satu sisi itu kayaknya kurang fair. Jadi kita akan membahas tentang kenaikan harga BBM dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang sebagai seorang pengambil kebijakan, dari segi kita menjadi seorang masyarakat. Jadi kita tahu bersama, untuk semua hal ini itu tidak mudah bagi kita rakyat. Yang dimana kenaikan semua harga melambung yang pastinya ya. Karena harga BBM ini juga naik, bahan pokok kita, terus sandang pangan itu pasti akan naik semua, akan berimpact semua. Dan apakah kenaikan harga BBM ini bijak diambil pemerintah? Kita akan bahas sama-sama. Mungkin bagi rekan-rekan yang menonton video ini yang lebih paham akan permasalahan keuangan, ya mungkin bisa sharing ilmunya, berbagi. Oke, setelah kenaikan harga BBM, gue akan membahas tentang adanya kenaikan tarif di aplikasi Gokar. Jadi, kenaikan di aplikasi di Gokar itu juga ada kenaikan. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM, Gokar juga atau Gojek juga menaikkan tarif aplikasinya. Pastinya tidak mudah. Harus ada diskusi, harus ada menunggu keputusan, mempertimbangkan dari A sampai Z-nya. Itu tidak mudah. Untuk layanan Gokar itu ada dua ya. Yang dimaksud yang mana dua itu, pertama Gokar biasa atau 4 penumpang, yang satunya Gokar L atau 7 penumpang. Jadi teman-teman semua harus memahami terlebih dahulu kenaikan tarif sekarang. Nah, di Gojek ini, di aplikasi dengan kenaikan ada dua penjelasan. Yang pertama tentang pendapatan minimum dalam satu kali tarikan atau satu kali orderan. Dan yang kedua rentang harga per kilometernya yang didapatkan oleh mitra driver. Oke, yang pertama gue akan menjelaskan tentang per kilometernya ya. Jadi gue ada sedikit contekan di bawah. Jadi rentang pendapatan per kilometernya sekarang untuk Gokar biasa itu Rp3.140
sampai harga tertinggi Rp4.800 per kilometer. Kenapa ada harga tertinggi? Karena terkadang kita dikala jamnya macet, orang pulang pergi sekolah atau orang pulang pergi kerja, atau itu situasinya hujan, itulah makanya kenapa ada harga terendah dengan harga tertinggi per kilometernya. Dan di Gokar biasa ini rentang pendapatan minimum order dari 14.400 sampai dengan 16.800. Pembahasan ini gue bahas khusus untuk Jabodetabek ya. Untuk rekan-rekan yang ingin mengetahui di daerah masing-masing rekan-rekan dimanapun berada, bisa cek di aplikasi atau bisa cek di websitenya Gojek atau Gokar. Nah, kalau ada yang mungkin belum tahu apa sih rentang pendapatan minimum order itu. Jadi pendapatan minimum order per order yaitu contoh misalkan ada yang order dia jarak jemput dengan sampai jarak antar itu contohnya 1,5 km saja. Jadi kan tidak mungkin si driver hanya mendapat 3.140 per kilometer sampai 4.400. Jadi ibarat kata penumpang jika kurang dari 1 kilo, ini minimum yang dapat oleh driver yaitu 14.400 sampai 16.800 rupiah untuk Gokar biasa. Oke, mungkin teman-teman bisa memahami ya. Nah, selanjutnya untuk Gokar L. Nah, jadi Gokar L ini per kilometernya sekarang pendapatannya itu 3.770 rupiah. Sampai harga tertinggi Rp5.760 per kilometernya. Untuk rentang pendapatan minimum order yaitu Rp17.600 sampai dengan Rp20.800 harga paling tertingginya. Oke, jadi di situ teman-teman bisa membayangkan sendiri kenaikan-kenaikan. Nah, kalau ditanya, Bang, perbandingan kenaikan harga sebelum kenaikan BBM dengan yang sekarang perbedaannya berapa? Jadi gue karena baru juga menjalani aplikasi ini dan gue bertanya-tanya kepada rekan-rekan yang sudah bergabung sebelumnya. Hanya saja yang info akurat itu kenaikan sekitar Rp300 per kilometer. Kurang lebih ya, naik turun. Jika ada rekan-rekan yang tahu, mungkin ada rekan yang telah lama bergabung, bisa memberikan informasinya perbedaannya berapa sih setelah kenaikan ini dengan yang harga sebelumnya gitu. Mungkin bisa dibantu, tulis di kolom komentar agar kita dapat saling membantu informasi. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Info kenaikan tarif di layanan Gojek atau Gokar, terutama untuk pendapatan mitra drivernya. Kira-kira worth it, cocok atau tidak sih dengan BBM sekarang naik sekian, terus kenaikan dari aplikasi sekian, masih cocok atau tidak, masih kemakan atau tidak bagi kita driver untuk mendapatkan hasil dari situ. Oke, baik, langsung ini sebagai bayangan ya, sebagai bayangan aja. Misalkan kita anggap perhitungan kita itu kita mendapatkan order 20 km. Jadi contohnya ada customer, terus kita dapat orderan, jaraknya ini 20 km. Dari titik jemput sampai ke titik antar itu 20 km. Terus, dan misalkan hitungan terboros bahan bakar untuk kendaraan kita anggap 1 liter dapat 10 km. Ini kita pukul rata, tetapi tidak bisa secara realnya kita samakan. Karena pasti akan ada perbedaan konsumsi bahan bakar antara Gokar biasa dengan Gokar L. Karena dari kategori sudah berbeda. Kalau Gokar L itu mayoritas itu 1500 cc. Walaupun ada seperti LMPV Avanza yang memakai 1300 cc dengan 7 penumpang. Tetapi mayoritas City Car atau Gokar biasa itu akan 4 penumpang. Yang dimana cc-nya pasti akan lebih kecil. Ada yang 1000, menggunakan yang 1000, 1200 dan 1300. Cuman ini kita membayangkan kita pukul rata. Kurang lebihnya ya.
kita anggap 1:10 seboros-borosnya kendaraan kita. Nah, pertama kita akan membahas tentang gokar biasa. Tadi sebelumnya udah dijelasin bahwasanya tarif minimum itu untuk gokar biasa rentangnya 14.400 sampai dengan 16.800 pendapatan rentang minimumnya. Oke. Dan di sini dengan pengumuman yang kita dengar dari pemerintah sekarang juga, pemberitahuan, gue lupa membahas di awal bahwasanya yang kita tahu mobil yang bisa mengisi Pertalite itu 1400 cc ke bawah. Oke, karena 1400 cc ke atas infonya tidak bisa menggunakan Pertalite. Tapi bagaimana di lapangan, entahkah sudah bisa terrealisasi di semua wilayah Indonesia atau belum, gue juga tidak terlalu mengerti. Jadi berarti kita membahas di gokar biasa ini, bahan bakar kita akan beli dengan harga per liternya Rp10.000. Baik, jadi contoh tadi per kilometernya untuk di gokar biasa itu Rp3.140. Minimum ya, kita akan menghitung yang minimum. Terus kita akan menempuh jarak 20 km. Orderan kita ini. Itu hasilnya Rp62.800. Oke ya, Rp62.800 yang kita dapatkan dengan jarak tempuh 20 km. Terus bahan bakar kita tadi kan kita buat perbandingannya 1:10. 1 liter mendapati 10 km terborosnya mobil kita. Berarti kita butuh bahan bakar atau kita mengeluarkan bahan bakar sebanyak Rp20.000 karena 2 liter. 2 kali 10.000 harga per liternya. Baik. Tapi ini patokan, tadi gue balik sekali lagi mengingatkan, tidak bisa menjadi patokan karena setiap mobil pasti berbeda-beda. Bahkan mobil 1000 cc yang ini dengan 1000 cc yang ini juga pasti berbeda. Baik, kita akan menghitung. Jadi tadi pendapatan kita Rp62.800 dikurang bahan bakar Rp20.000, kita mendapatkan bersih sebagai driver itu Rp42.800 per 20 km. Oke teman-teman, sampai sini bisa dipahami bersama ya. Nah, biasanya ini kalau gua pribadi itu akan menyisihkan 10% dari penghasilan itu untuk perawatan atau maintenance mobil. Kita harus dong punya simpanan untuk perawatan maintenance mobil. Nah, dari 42.800 10%-nya yaitu kan 4.200 ya. Nah, berarti 42.800 dikurangi 10% biaya perawatan atau maintenance, kita menyimpan atau menerima hasil bersih ke kita sebesar Rp38.600. Nah, kira-kira dengan Rp38.600 tersebut masuk atau tidak untuk mobil kelas 1000, 1200 atau 1300 cc. Lanjut untuk membahas gokar L untuk wilayah Jabodetabek. Nah, untuk gokar L tarif minimumnya itu rentangnya Rp17.600 sampai tarif tertingginya Rp20.800. Tarif minimumnya yang didapatkan oleh driver. Berita-berita sekarang mengatakan bahwasanya mobil yang di atas 1400 cc tadi ya tidak bisa membeli Pertalite. Berarti kita harus membeli Pertamax. Nah, di sini nih catatan penting bagi rekan-rekan yang akan bergabung ke mitra gokar atau aplikasi online, taksi online, atau yang sudah bergabung, kita mari bersama-sama menghitung. Jika kita harus menggunakan Pertamax dengan harga Rp14.500 per liter. Oke. Jadi di sini pembahasan gokar L ini akan memakai bahan bakar Rp14.500 ya per liternya untuk Pertamax berarti kita gunakan. Kalau memang itu akan terjadi. Oke. Per kilometernya tadi untuk gokar L ini Rp3.770 kalikan 20 km orderan yang kita dapat. Berarti kita mendapatkan uang sebesar Rp75.400 di 20 km. Selanjutnya, karena tadi perhitungan kita di awal mobil akan
menghabiskan bahan bakar 1 liter itu banding 10 kilo, berarti kita membutuhkan 2 liter. Nah, karena kita menggunakan Pertamax, berarti perkalian kita 2 kali 14.500. 14.500 yaitu harga per liternya. Dan bahan bakar kita berarti kita membutuhkan Rp29.000. Oke, lanjut. Berarti penghasilan kita tadi yang dibayar oleh penumpang, oleh customer 75.400 dikurang dengan harga bahan bakar kita yang kita keluarkan untuk membeli bahan bakar sebanyak Rp29.000. Penghasilan kita bersih yaitu berarti Rp46.400 per 20 km untuk Go-Kart L atau kelas 1500 cc. Kita kurangi 10% biaya maintenance dan perawatan sebesar 4.600. 10% dari 46.400. Jadi 46.400 dikurang 4.600, bersihnya ke kita yang bisa kita pegang yaitu 41.800. Jadi setelah penjelasan itu semua, kira-kira menurut rekan-rekan sekalian, apakah kita terus bisa menjalani aplikasi ini sebagai mitra, terus atau apakah kita harus berhenti karena hitungannya tidak sesuai, atau apakah kita harus diam-diam saja mengikuti yang sudah ada? Itu semua pilihan dari rekan-rekan sekalian. Kalau ditanya, Bang, kalau menurut lu gimana, Bang? Oke, baik. Kalau menurut gua pribadi, pertama, apakah itu menjadi sebuah kewajiban pokok atau ada pekerjaan lain atau sampingan lain? Satu saja yang harus berkomit, yaitu komitmen benar-benar serius menjalani aplikasi ini. Dapat, insya Allah pasti dapat. Tapi benar-benar serius. Lu keluar atau lu on beat dari jam pagi hari sampai dengan sore hari. Jika kuat fisik badan atau situasi lagi mendukung, bisa sampai dengan jam 9 malam. Itu akan ketemu dengan argo tarif sekarang. Ya hanya saja memang butuh kerja yang lebih ekstra. Itu konsekuensinya. Insya Allah akan ketemu. Dan terus pertahankan dengan catatan, pertahankan cara kerja menjadi driver yang baik. Performa dijaga. Terus tidak sortir-sortir orderan. Terus melayani customer dengan baik, tidak ada bintang jelek, tidak ada rating jelek gitu kan. Ya insya Allah akun akan gacor gitu. Nah, kalau berbicara dari sisi yang satunya, kalau itu hanya sampingan untuk akun ini, ya monggo-monggo aja juga tidak ada ruginya gitu. Jadi yang jelas dengan penjelasan kita tadi bersama, itu kan masih ada lebih, masih ada pendapatan. Tadi coba kita pukul rata sedikit flashback ya. 20 km mendapatkan kurang lebih bersih 40.000. Anggap dari pagi sampai sore hari lu dapat sekitar 100 km. Ya, berarti tadi 20 km mendapatkan 40.000. Berarti 100 km kita kalikan 5. Ya, berarti 40 kali 5 200.000 bersih. Nah, itu bagaimana kita menyikapi dan menanggapinya secara pribadi, secara personal, masuk atau tidak, kemakan atau tidak. Tetapi jangan lupa, aplikasi juga memberikan semangat kepada drivernya, memberikan surplus kepada driver dengan ada insentif, ada target yang dikejar. Nah, tolong pertahankan itu dan kejar target-target itu. Nah, balik lagi tadi ya ke temanya, bahwasanya jika bagaimana kalau hanya ini untuk sampingan, ya sangat lebih baik. Gitu kan? Kalau ini gak usah ditanya sebenarnya. Lu misalnya punya pekerjaan lain atau punya profesi lain, Gojek ini hanya Go-Kart ini hanya untuk mengisi waktu luang, ya itu lebih worth it kalau menurut gua. Resikonya pun minim. Dalam arti resiko minim ini, ya tidak dijadikan patokan harian untuk mencari nafkah. Tapi berbeda dengan bagi rekan-rekan yang menjadikan ini patokan untuk mencari nafkah. Gitu, harus kerja lebih keras.
karena tidak ada pendapatan lain. Karena yang kita tahu, banyak sekarang sudah demo-demo dari pihak manapun, bukan hanya dari driver taksi online ya. Ya banyak dari mahasiswa, dari pekerja-pekerja lainnya, buruh, itu banyak yang demo. Tapi yang kita tahu selama ini, bahwasanya jika BBM itu sudah naik, sangat lama untuk turunnya, bahkan kemungkinan sangat kecil. Jadi pemerintah juga harus memikirkan hal ini semua. Dengan menaikkan harga BBM, tujuan pemerintah yang kita tahu, yang kita lihat di berita-berita, itu untuk menaikkan taraf rakyat Indonesia. Dan di sisi lain, agar tepat sasaran bagi BBM subsidi, yang untuk menggunakan BBM subsidi. Tetapi, apakah pemerintah juga memikir panjang, membuka mata lebar-lebar? Dampaknya yang sangat besar. Secara otomatis namanya bahan bakar sudah naik, semua bahan yang ada itu di pasar maupun apapun itu juga akan ikut naik. Dan secara otomatis ekonomi juga akan ambiar. Karena apa? Harusnya BBM naik itu gak jadi masalah. Tapi please, bapak-bapak, yang ibu-ibu yang duduk di kursi panas di pemerintahan sana, tolong untuk penghasilan dan gaji kami para pekerja rakyatmu ini tolong juga difikirkan untuk dilakukan kenaikan. Itu yang kami harapkan. Kami di sini hanya bisa mensupport. Kami mau frontal bagaimanapun, apa daya, hanya rakyat biasa. Pertimbangkanlah untuk semuanya. Terutama yang paling berdampak jika bahan bakar naik ini, yaitu kami para pencari rezeki untuk anak istri di atas ban, setiap hari berhubungan dengan kendaraan yang pastinya bahan bakar itu pasti akan kami beli setiap harinya dan akan mempengaruhi penghasilan kami juga. Kita balik lagi ke poinnya, gue nggak mau banyak bicara lagi karena gue di sini juga cuma rakyat biasa dan gue merasakan impactnya tentang kenaikan BBM ini. Ya, jadi kita harus cermat, kita harus legowo, kita harus bijaksana juga menyikapi semua ini. Kita harus mendukung program pemerintah yang pastinya untuk mencapai Indonesia lebih maju dan kesejahteraan rakyat Indonesia lebih sejahtera lagi. Amin, itu doa kita semua. Dan dari segi rakyat juga menyampaikan sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat duduk di kursi pemerintahan, tolong juga pikirkan efek dampak kepada rakyat jika kalian memutuskan untuk menaiki harga BBM di era yang tidak baik-baik saja sekarang ini. Mungkin itu teman-teman yang bisa gue bagikan. Memang mungkin tidak bermanfaat, tetapi paling tidak gue bisa memberikan info kepada rekan-rekan sekalian, terutama yang mungkin baru ingin bergabung untuk menjadi mitra di taksi online ini. Itu aja, mungkin sekian video dari gue. Jika ada banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan karena gue juga banyak-banyak belajar dari rekan-rekan sekalian dan dari semua hal yang pernah kita lakukan. Yang pastinya kita bisa begini karena hati kita sudah tersentuh untuk berbicara. Salam dari gua, salam sehat selalu, tetap semangat selalu untuk rekan-rekan driver online. Dan bagi yang baru ingin bergabung untuk menjadi mitra, silahkan pertimbangkan kembali. Jika emang yakin, maju. Jika emang kurang yakin, pelajari kembali. Oke, thank you, terima kasih yang sudah selalu mensupport channel gua. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa komen apapun itu komentar, dan jangan lupa di share, dibagikan ke teman-teman jika menurut lu informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.